Halo, selamat petang saudara. Anda sedang menyaksikan live update petang Tribun News bersama dengan saya Nila Yarda. Petang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan juga menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Kita jelang, inilah live update petang selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, Tribuners, sebuah surat yang merekomendasikan sejumlah nama agar bisa masuk ke sekolah negeri dalam penerimaan peserta didik baru beredar di media sosial. Surat tersebut dibuat oleh anggota DPRD Kota Bandung, Erwin, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Namun, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengatakan belum pernah menerima atau membaca secara langsung surat mengenai sejumlah nama yang direkomendasikan dalam PPDB 2022 ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait viralnya surat PPDB dan juga rekomendasi ini, saudara, ada Syarif Abdussalam, wartawan Tribun Jabar, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat petang, Syarif, silakan dengan laporannya. Selamat petang rekan Nila dan Tribuners. Seperti diketahui, sejak beberapa hari lalu di media sosial dan di pesan singkat, di grup-grup pesan singkat di Jawa Barat ini beredar sebuah surat yang menyatakan bahwa surat itu dibuat oleh salah satu anggota DPRD Kota Bandung yang bernama Pak Erwin. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa ada nama-nama rekomendasi mengenai nama-nama yang direkomendasikan untuk lulus PPDB tahun ini di sejumlah SMA atau SMK di Provinsi Jawa Barat. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi. Isinya juga menyatakan bahwa nama-nama tersebut direkomendasikan karena merupakan para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kemudian menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yaitu Pak Dedi Supandi menyatakan belum pernah menerima secara langsung surat rekomendasi yang diributkan di media sosial tersebut. Dia hanya mendapatkan kiriman dari wartawan dan beberapa forum pendidikan mengenai surat tersebut, dan namun dia menyatakan belum pernah menerimanya langsung di meja kerjanya. Kemudian ia menanggapi mengenai isi surat itu, jika saja memang surat itu merupakan aspirasi supaya mengakomodasi para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri memang sudah ada dalam sistem PPDB pada tahap 1 itu mengalokasikan setiap bank mengalokasikan bangku untuk peserta didik dari masyarakat keluarga kurang mampu. Dan jika tidak lolos pada tahap itu, bisa masuk ke tahap selanjutnya, tahap 2 yang sekarang berlangsung, yaitu tahap zonasi. Dan jika masih tidak masuk ke sekolah negeri, bisa sekolah swasta dengan bantuan dari Pemprov Jabar yang sudah disediakan. Dan khusus untuk di Kota Bandung sendiri, terdapat puluhan sekolah swasta yang menyatakan siap bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat untuk menggratiskan biaya pendidikan peserta didik dari keluarga tidak mampu. Dan akhirnya karena ada kegaduhan di dunia pendidikan di Jawa Barat ini, Erwin pun menyatakan menarik surat tersebut dan berdalih surat itu hanya untuk menyampaikan aspirasi dan dia tidak bisa mengintervensi jalannya PPDB. Karena juga sebelumnya diucapkan oleh Pak Dedi Supandi, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, memang surat-surat seperti ini yang beberapa tahun lalu memang ada juga ya dari anggota DPRD Jabar beberapa tahun lalu. Surat-surat seperti ini, surat rekomendasi ini tidak akan bisa mempengaruhi keputusan PPDB di setiap sekolah di Jawa Barat. Oke, demikian rekan Nila.
Baik, terima kasih banyak Syarif Abdul Salam, wartawan Tribun Jabar melaporkan, saudara, yang mana bisa ditegaskan bahwa surat rekomendasi apapun tidak bisa menentukan keputusan dari PPDB. Kita beralih ke informasi selanjutnya, acara workshop Art of Food Photography yang digelar di Hotel Midtown Kota Samarinda diminati banyak orang. Acara ini sendiri sebagai wadah menarik minat di era kekinian dengan memotret makanan menjadi lebih menarik. Dalam acara ini, food photographer Subandi Majid yang memberikan materi serta ilmu bagaimana memotret hidangan ala food photography. Untuk mengetahui bagaimana keseruan workshop food photography ini, sudah ada Nefrianto Hardi Prasetyo, wartawan Tribun Kaltim yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Nefri, silakan dengan laporannya. Ya, selamat malam. Kan ya, tapi diselenggarakannya fotografi atau fotografi makanan itu diselenggarakan Hotel Tom Kota Samarinda. Itu diselenggarakan undang sertanya itu berdasarkan undangan baik medsos maupun Instagram dan juga WhatsApp, dan ternyata mendapatkan respon cukup baik dari peserta. Akan peserta mencapai sekitar 30-an peserta dari Kota Samarinda, dan umumnya peserta itu terdiri dari para UMKM yang memiliki usaha rata-rata kuliner, kemudian peminat fotografi dan kalangan hotelier atau pekerja hotel yang ada di Samarinda. Dan menariknya, fotografi yang belakangan memang cukup tren ya, dan bahkan bisa bukan sebagai profesi yang populer dan berdasarkan rezeki. Makanya banyak juga para UMKM maupun fotografi ikut pada pelaksanaan workshop yang diselenggarakan di Hotel Samarinda bersama dengan Day Motret, yaitu fotografer atau fotografer dari Kota Samarinda yang populer foto-fotonya itu, dan yang ditekankan pada pelatihan fotografi kali ini merupakan bagaimana menyajikan makanan itu dengan sejumlah ornamen maupun instrumen yang mendukung seseorang itu bisa melihat bahwa makanan ini lezat tanpa harus masakannya. Bahkan dia sudah seorang itu melihat fotografi itu sudah tertarik dan minimal itu menarik minat sehingga bisa mengetahuinya dan langsung mencari tempatnya mana ada yang makanan itu. Dan oleh karena itu kan sekarang itu banyak banget yang pada fotografi kota tepian, apalagi para peminat ini termasuk UMKM jualan produk-produk UMKM terutama kuliner dan maupun makanan minuman, dan jumlah kafe tempat kopi yang lain juga di kota tepian Samarinda. Dan yang tak kalah penting juga diingatkan bahwa jumlah ornamen maupun unsur-unsur yang diperlukan dalam memotret makanan itu bisa sedikit ornamen yang ditambahkan. Selain itu bisa juga diperlukan ornamen maupun atribut tambahan yang menambah estetika. Kemudian cahaya sangat menentukan dan sangat diperhatikan sekali ya, karena nanti outputnya akan jadikan sebuah karya ataupun karya fotografi itu terlihat menarik. Seperti yang ditampilkan pada pelatihan ini, sebuah tombok ataupun lampu digunakan sebagai penerang, dan ada sejumlah menu kuliner ya khas dari Midtown juga yang langsung mendukung dan dapat dinikmati para peserta, yakni rawon khas Midtown Samarinda dan juga mie goreng khas dari Kota Samarinda, yakni takajul yang
merupakan karya dari para chef profesional dari Kota Samarinda. Dan selama 2 jam saja acara yang diselenggarakan ini sangat menarik antusias, dan ternyata para peserta di situ banyak bertanya dan praktek langsung dengan beberapa pengamatan angle, kamera mirrorless, XLR maupun kamera smartphone atau pintar. Dan ternyata setelah itu hasilnya bisa langsung dikoreksi, dikurasi, termasuk masing-masing media sosial, termasuk Instagram, media sosial yang terkoneksi dengan fotografer dari motret pribadi. Demikian rekan Nila dan Tribuners. Ya, oke, terima kasih Devrianto Hardi Prasetyo, wartawan Tribun Kaltim melaporkan saudara terkait acara workshop food photography. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun wawancara dengan Subandi Majid. Ini adalah food photographer and Motret. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Tadi teknik pengambilan itu ada yang 45 derajat, ada yang 90 derajat, terus ada yang ber-view juga atau flat lay. Itu 3 yang biasa saya gunakan. Jadi jangan pernah merasa kecil untuk hal yang besar nantinya. Atlet nasional cabang olahraga lari Agus Prayogo, saudara, membagikan tips apabila ingin menjadi atlet lari yang keren. Agus baru saja meraih predikat juara pertama untuk kategori full marathon 42 km di Indonesia International Marathon atau IIM 2022. Ia pun mengatakan bahwa niat menjadi kunci utama suksesnya seseorang menjadi atlet lari. Informasi lebih lengkapnya ada Leonardus Fikal Zelena Arga, wartawan Warta Kota, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Leonardus, selamat petang. Silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nila. Agus Prayogo berbagi tips untuk yang ingin jadi atlet lari keren. Diketahui Agus Prayogo merupakan seorang atlet nasional cabang olahraga lari. Kebetulan ia baru saja meraih predikat juara pertama untuk kategori full marathon 42 km di Indonesia International Marathon atau IIM 2022. Ditemui wartakotalive.com usai pemberian hadiah di Grand Ina Bali Beach, Sanur, Bali pada Minggu 26 Juni 2022 kemarin, tips pertama yang diberikan Agus adalah niat. Agus mengaku kalau memang diri sendiri sudah tidak ada niat, hal tersebut akan susah untuk memulai. Lebih lanjut, Agus mengatakan, lengkapi pula dengan baju dan sepatu yang memang sesuai digunakan untuk berlari. Berikutnya adalah program latihan yang dilakukan secara tekun dan rutin. Karena memang Agus sendiri untuk bisa menjadi karena Agus sendiri untuk bisa menjadi juara SEA Games membutuhkan waktu sekitar 14 tahun. Diketahui memang Agus baru saja meraih medali perak pada SEA Games bulan lalu. Selain berbagi tips, Agus juga mengeluhkan akhir-akhir ini olahraga lari kurang diterima oleh masyarakat Indonesia. Dia tidak bisa memberikan penjelasan alasan penilaiannya itu. Namun yang pasti ia berharap olahraga lari makin memasyarakat, kemudian dari situ secara tidak langsung regenerasi akan terus berjalan. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali kepada rekan Nila di studio. Ya, Leonardus Fikal Zelena Arga, wartawan Warta Kota melaporkan. Saudara, berikut ini juga sudah bisa kami tampilkan wawancara dengan atlet nasional cabang olahraga lari Agus Prayogo. Berikut selengkapnya untuk Anda. Dengan SEA Games bedanya hampir 11 menit. Oke. Ya, mana lebih cepat? Lebih bagus waktu SEA Games. Dan ya memang seperti itu atlet, karena memang harus ada masa transisi dan harus istirahat dulu, dan ini baru mulai latihan lagi gitu. Oke, Mas. Oke, sewaktu mengikuti IM ini, apa pernah terlintas mau menyerah? Terus habis itu selain fisik, bagaimana sih cara menjaga ketahanan mental, Mas? Kalau menyerah sih, biasanya kalau atlet maraton di saat lari tadi ya, terutama di kilometer 35, biasanya kayak ada perang sama diri sendiri. Mau lanjut atau stop, lanjut atau stop. Cuman ya itu lagi, balik lagi. Atlet maraton itu kan memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi ya itu, saya yakin teman-teman atlet maraton bisa mengendalikan hal-hal seperti itu. Ada nggak Mas tips untuk menjadi atlet lari yang baik? Tips untuk menjadi atlet lari yang baik, yang pasti pertama niat ya. Niat, kemudian lengkapi perlengkapannya seperti
baju latihan, terus sepatu lari, sepatunya juga harus yang sesuai gitu. Yang berikutnya program latihan, yang berikutnya tekun dan rutin berlatih. Karena saya sendiri untuk bisa menjadi juara SEA Games itu membutuhkan waktu sekitar 14 tahun. Oke, ada nggak sih Mas harapan terhadap olahraga lari di Indonesia nih? Harapannya, nah ini nih, akhir-akhir tahun ini kan lari itu udah mulai bisa diterima oleh masyarakat Indonesia ya. Jadi kayak gaya hidup ya. Nah, mudah-mudahan ke depan lari makin makin memasyarakat. Kemudian dari situ mau nggak mau kan regenerasi akan berjalan, sehingga banyak atlet Indonesia yang bisa berprestasi tidak hanya di tingkat Asia Tenggara. Tribuners, kebakaran hebat melanda gudang Sabara Polres Kediri Kota pada Senin hari ini. Akibat kebakaran tersebut, sejumlah kendaraan sepeda motor inventaris kantor terbakar. Petugas pemadam kebakaran juga terpaksa harus menjebol atap ruang gudang Sabara Polres Kediri Kota. Upaya ini untuk melakukan pemadaman api yang semakin berkobar. Beruntung petugas dikabarkan telah berhasil menyelamatkan sejumlah barang-barang inventaris Sabara yang disimpan di dalam gudang tersebut. Informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada wartawan dari Surya Malang, ada Didik Masyudi, yang sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Halo Didik, bisa diinformasikan bagaimana kronologis terbakarnya gudang inventaris Sabara ini? Silakan dengan laporannya. Ya, terima kasih Nila, rekan Nila, dan Tribuners sekalian. Jadi, sore tadi sekitar pukul 16.00 terjadi kebakaran yang menimpa gudang Sabara Polres Kediri Kota di Jalan KDP Slamet. Nah, kebakaran ini berlangsung sangat cepat karena diduga akibat hubungan arus pendek atau konsleting. Nah, di dalam gudang ini terdapat beberapa senjata atau peralatan anti huru-hara seperti tameng, pentungan, dan juga granat gas air mata, dan juga ada senjata pelontar granat gas air mata. Nah, berkat ketepatan, dan koordinasi yang baik dari petugas pemadam kebakaran Kota Kediri dan petugas Polres Kediri Kota yang langsung dipimpin oleh Bapak Kapolres AKBP Wahyudi, api dalam waktu 1 jam lebih sedikit berhasil dipadamkan. Dan beberapa inventaris yang merupakan barang-barang berbahaya yang mudah meledak, ini berhasil diselamatkan dan tidak sampai terjadi kejadian yang lebih parah. Namun, akibat kebakaran ini, seluruh isi gudang yang diantaranya ada belasan sepeda motor patroli Sabara, dan juga ada tameng dan peralatan yang lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan huru-hara, banyak yang hangus terbakar. Namun berkat kesigapan petugas juga, kebakaran berhasil dilokalisir sehingga tidak sampai merembet ke ruangan yang lain. Di sebelahnya gudang Sabara ini ada ruang Satreskrim yang di mana banyak berkas-berkas, dan juga tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres Kediri Kota, akibat kebakaran ini sejumlah tahanan yang ada di ruang tahanan Mapolres Kediri Kota sempat dievakuasi ke tempat yang aman. Setelah aman, kemudian setelah api berhasil dipadamkan, akhirnya tahanan yang menghuni Polres Kediri Kota dikembalikan lagi ke sel tahanan. Dan untuk penyebab kebakaran dan berapa nilai kerugian saat ini sedang dihitung. Sementara untuk informasi sementara dari penjelasan Kapolres Kediri Kota, kebakaran ini akibat hubungan arus pendek, dan untuk memastikannya akan dilakukan penelitian oleh petugas Latfor. Dan tadi disampaikan beberapa saksi mata, salah satunya Bapak Sutikno yang merupakan pedagang buah yang berada di seberang ruangan gudang Sabara ini. Dia mengetahui dari penyebab kebakaran ini awalnya bermula dari kabel yang menyala. Kemudian menimbulkan asap, dan ternyata setelah dilaporkan ke petugas, setelah dibuka,
ternyata di dalam ruangan itu sudah terbakar. Dan kemudian tak lama kemudian berdatanganlah mobil pemadam kebakaran Kota Kediri untuk melakukan pemadaman. Salah satu upaya petugas untuk memadamkan ini dengan menjebol atap bagian sabara sehingga api dengan cepat dapat dipadamkan. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih Didik Masyudi, wartawan Surya melaporkan saudara terkait kebakaran yang terjadi di gudang Sabara Polres. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta Purwakarta Jawa Barat pada Minggu 26 Juni. Insiden yang melibatkan 17 kendaraan tersebut terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Induk PJR Tol Cipularang AKP Denny Catur mengatakan 4 orang mengalami luka berat akibat kecelakaan beruntun ini. Selain korban luka berat, beberapa korban lain juga mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan medis. Seorang korban menuturkan bahwa kecelakaan diduga terjadi karena malfungsi dari rem bus. Bus laju prima jurusan Bandung Merak tersebut awalnya menyalip beberapa kendaraan, namun kemudian lajunya tak terkendali. Seusai kecelakaan, sopir bus tersebut juga diduga kabur. Namun kini kepolisian sudah berhasil menangkap pengemudi bus tersebut untuk dimintai keterangan. Saat ini penyebab pasti kecelakaan juga masih didalami kepolisian. Kepala IGD Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta mengatakan, pasca kecelakaan ada setidaknya 23 orang yang dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah korban yang mengalami luka berat dilaporkan dalam kondisi patah tulang kaki dan juga tangan. Ada pula korban yang mengalami luka patah tulang belakang. Hingga saat ini dilaporkan tak ada korban tewas akibat insiden ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan Ketua RT setempat, yakni Agus Sopian. Berikut liputannya untuk Anda. Yang 4 sudah pulang. Nah, untuk yang 4 lagi baru ketemu Cecepnya aja, yang 3 entah di mana. Mungkin yang bisa disampaikan itu saja. Untuk luka, saudara Cecep itu luka di kaki sebelah kiri. Rencana besok ada tindakan, katanya harus dipasang pen, masih tetap di rumah sakit Abdul Rojak Sadang. Ini udah lama jadi warga? Udah, semenjak lahir dia warga kami. Semenjak lahir dia warga kami, kebetulan orang tuanya sudah pada meninggal. Dan sempat kecelakaan juga dulu. Ya, mungkin luka sekarang tuh masih di kaki kiri juga. Saat ini berarti masih perawatan ya Pak? Ya, masih dalam perawatan di rumah sakit Abdul Rojak Sadang. Itu habis dari mana? Dari mananya yang jelas dari Bandung, cuman Bandungnya dari mana saya juga kurang paham karena baru dapat informasi barusan. Tadi menggunakan mobil rental ya Pak? Ya, menggunakan mobil rental, 8 orang rombongan, kebetulan saudara Cecep yang bawa. Itu keluarga semua 8 orang itu atau? Bukan, teman-temannya. Oh, teman-teman. Nah, teman-temannya. Oh, kalau informasi berarti namanya siapa? Cecep Nurmansa. Cecep Nurmansa, kebetulan warga RT 02 RW 17, lingkungan Santul Utara RT 2 RW 17. Dari penuturan keluarga apanya tadi Pak? Berarti masih dirawat? Masih dirawat di rumah sakit Abdul Rojak Sadang. Ada rencana di Tribuners, ibu kandung bayi 5 bulan di Wonocolo, Surabaya yang tewas membusuk di dalam rumah ditetapkan menjadi tersangka. Kasus penemuan mayat bayi 5 bulan ini sebelumnya viral, lantaran bayi tersebut ditinggalkan kedua orang tuanya untuk liburan ke Yogyakarta. Kapolsek Wonocolo Kompol Royke Hendrik Francisco mengatakan tersangka adalah Eka Sari Yuni Hartini yang berusia 26 tahun. Ibu kandung bayi tersebut diduga melakukan tindak kekerasan pada korban. Hal ini lantaran ditemukan bekas luka memar pada bagian tubuh korban dari kepala bagian belakang hingga punggung. Korban didapati tewas pada Sabtu 25 Juni malam dari pengakuan sang nenek. Namun faktanya korban sudah dinyatakan tewas sejak Selasa 21 Juni sore. Korban diduga tewas lantaran dilemparkan oleh sang ibu dalam keadaan terlentang. Korban dianiaya dengan sadis lantaran tak kunjung berhenti menangis.
Kekerasan tersebut dilakukan oleh tersangka sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat seusai memandikan korban. Tak mau ketahuan para tetangga, pelaku kemudian meminta agar ibunya tutup mulut pasca mengetahui cucunya tewas. Pelaku juga mengancam akan membunuh nenek tersebut apabila buka suara. Ia menutupi kejahatannya dan akhirnya pergi berlibur. Terhimpun wawancara dengan Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya, Kompol Reike Hendrik Francisco. Berikut selengkapnya untuk Anda. Dari 168 Romawi 6 2022 SPKT Polsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Polda Jatim tanggal 25 Juni 2022. Izin komandan, maaf untuk gambarnya bisa tarik dulu. Gambarnya nggak di dulu. Ya, izin komandan ya. Dilepas dulu, izin yang belakang. Oh, yang belakang. Oke. Saya ulangi, press release sore hari ini terkait dengan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dan atau kekerasan dalam rumah tangga. Dasar daripada press release ini LPB nomor 166 Romawi 6 2022 SPKT Polsek Wonocolo Polrestabes Surabaya Polda Jatim tanggal 25 Juni 2022 terkait pasal yang dilanggar pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 terkait perlindungan anak dan atau pasal 44 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun dan atau ancaman hukuman penjara 15 tahun. Waktu dan tempat kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat di dalam kamar rumah dengan alamat Jalan Siwa. Ucapan dari Kapolsek Sidayu soal viral dugaan pelecehan yang dilakukan seorang pria terhadap anak kecil menjadi bumerang Tribuners. Pasalnya Kapolsek Sidayu tersebut mengatakan bahwa aksi sang pria tidak tergolong sebagai pelecehan seksual. Menyikapi hal ini, kini Kapolsek Sidayu pun telah meminta maaf. Permintaan maaf juga disampaikan oleh Kapolres Gresik, AKBP Muhammad Nur Aziz. Diketahui pernyataan kontroversial Kapolsek Sidayu Ibtu Hairul Alam ini disampaikan saat menjelaskan soal video viral seorang pria yang mencium anak perempuan. Ia menyebut bahwa aksi sang pria belum tentu pelecehan seksual karena bisa jadi hanya bentuk gemas saja. Atas kejadian tersebut, Kapolres Gresik AKBP Muhammad Nur Aziz pun meminta maaf. Ia menduga saat itu Kapolsek Sidayu tidak tahu betul apakah hal itu termasuk pelecehan seksual atau tidak. Kasus ini akhirnya diselidiki dan kepolisian telah menangkap pelaku. Dari pengakuannya, pelaku melakukan tindak pelecehan karena hasrat yang muncul. Pelaku adalah seorang duda sejak tahun 2018 lalu seusai berpisah dengan istrinya. Kapolsek Sidayu juga mengakui kehilafannya dan meminta maaf pada masyarakat, khususnya masyarakat Gresik. Ia mengaku melihat video tersebut tidak sampai selesai hingga tak tahu betul bentuk pelecehan yang dilakukan oleh pelaku. Video viral aksi tak senonoh pelaku ini terekam dalam rekaman CCTV di sebuah toko kelontong. Lokasi tepatnya berada di Desa Priunan, Kecamatan Sidayu, Gresik. Sebuah video seorang pria yang merobek buku rekening sebuah bank viral di media sosial. Video yang diunggah pertama kali di aplikasi TikTok ini menjadi sorotan karena sang pria mengaku kecewa saldo rekeningnya selalu berkurang. Dalam video yang diunggahnya, setiap kali mengisi saldo, jumlahnya diakui pria tersebut selalu berkurang. Ia kemudian mencontohkan bahwa pernah mengisi saldo 2,2 juta rupiah. Namun saat dicek kembali, uang tersebut berkurang menjadi 2.070.000 rupiah. Seusai videonya viral, pria yang berasal dari Lampung ini akhirnya meminta maaf dan membuat klarifikasi. Ia mengatakan video merobek buku tabungan tersebut adalah kecerobohannya.
Ia pun akan mendatangi bank yang bersangkutan untuk meminta maaf secara langsung. Pemimpin cabang bank terkait pun telah memberikan klarifikasi dan menelusuri penyebab berkurangnya saldo pria tersebut. Rupanya berkurangnya saldo karena adanya administrasi dan biaya transaksi di agen link selama periode 3 tahun, yakni 2019 hingga 2022. Menurutnya potongan tersebut masih tergolong normal. Pelaku perobek buku tabungan tersebut juga telah membuat pengakuan saudara. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Oke, gue jelasin kenapa gue nyobek rekening. Karena setiap gue ngisi, ngurang-ngurang saldonya. Ngurangnya tuh nggak begitu banyak sih, cuman sedikit gitu. Tapi meskipun dikit ya lama-lama habis. Nah, kemarin gue ngisi 2.200.000. Pas gue cek lagi tinggal 2.070.000. 2.070.000 pas gue cek lagi. Pengacara dan juga pemilik saham Hollywings, Hotman Paris Hutapea, meminta maaf atas selebaran yang diduga melecehkan agama yang dibuat oleh Hollywings. Ia pun menemui Ketua Majelis Ulama Indonesia Holil Nafis di kediamannya. Pertemuan tersebut diunggah Hotman Paris melalui laman Instagram pribadinya. Ia meminta maaf terkait kesalahan yang dilakukan staf Hollywings hingga memicu kegaduhan karena menyinggung umat Muslim. Meski sebagai pemilik saham terbanyak di Hollywings, Hotman dengan tegas tak membela para karyawan yang berbuat kesalahan, terlebih apabila menyeret soal agama. Ia pun menegaskan bahwa proses hukum atas tindakan yang dilakukan stafnya masih akan tetap berlangsung sebagaimana semestinya. Dalam momen tersebut, Holil Nafis juga memuji Hotman yang terus terang meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat oleh Hollywings. Holil mewakili masyarakat umat Islam menerima permintaan maaf dari Hotman Paris. Ia pun berharap karyawan Hollywings yang kini telah ditangkap diberikan hukuman untuk memberikan efek jera. Diketahui promosi minuman keras gratis dilakukan oleh Hollywings namun dianggap sebagai bentuk penistaan agama karena mencatut nama Nabi. Seusai mendapatkan kecaman, unggahan itu pun langsung dihapus. Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya meringkus 6 karyawan Hollywings yang diduga melakukan promosi minuman keras penistaan agama tersebut. Berikut kami hadirkan pernyataan lengkap dari Hotman Paris Hutapea. Halo, saya Hotman Paris, selaku salah satu pemegang saham di Hollywings, datang bersilaturahmi ke rumah Bapak Kiai Holil Nafis, selaku Ketua MUI, dan juga Roy Surya dari PBNU atas kesalahan yang dilakukan oleh staf Hollywings yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di medsos dan menimbulkan ketersinggungan umat Islam. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama Hollywings sebagai institusi memohon maaf kepada Bapak Kiai Holil Nafis dan juga kepada umat Islam. Mudah-mudahan permohonan maaf kami ini dikabulkan dan kami menyerahkan agar masalah ini benar-benar diselesaikan melalui proses hukum untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, makasih Bang. Masya Allah Bang. Saya ucapkan terima kasih dan bangga Abang bisa klarifikasi, tabayun ke rumah ini, dan sebagai pribadi ya saya memaafkan Bang, karena pasti setiap orang melakukan kesalahan. Dan sebagai orang yang berbuat kesalahan adalah yang memperbaiki, bertobat, dan juga minta maaf. Tentu umat Islam akan memaafkan, karena kita adalah orang baik. Nah tentu tadi berkenaan dengan penegakan hukum, kami setuju Bang, ini terus diproses untuk pembelajaran. Ini anak buah Abang, stafnya terlalu kreatif, hilang sensitivitasnya bahwa ini ranah agama. Mungkin niatnya baik atau apa, wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, saya sepakat ini diteruskan di ranah pengadilan, proses hukum berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar untuk menemukan keadilan dan seadil-adilnya. Makasih Bang. Terima kasih Pak Kiai. Guru SD penumpang bus yang terjun ke jurang di Kampung Cirande, Desa Manggung Sari, Kecamatan Raja Polah, Tasikmalaya, Tribunars, ditemukan pada Senin 27 Juni. Guru bernama Siti Munawaroh itu ditemukan tewas terkubur longsoran. Siti merupakan guru sekolah dasar
Ia menjadi salah satu peserta rombongan sekolah pariwisata dari Jatinangor ke Pangandaran. Namun di Tasikmalaya, bus tersebut terjun ke jurang. Jenazah korban ditemukan seusai sebuah ponsel didapati tergeletak di dekat lokasi penemuan korban. Petugas akhirnya melihat kaki korban terkubur longsoran tanah. Korban ditemukan dalam kondisi terlungkup berada di longsoran dengan kaki ke atas dan kepala di bawah tebing jurang yang curam. Evakuasi pun dilakukan dan jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Dengan ditemukannya korban, maka Kapolsek Raja Polah AKP Iwan Sujarwo mengungkapkan sudah ada 4 korban tewas dalam kecelakaan tunggal ini. Bus pariwisata milik PO City Trans Utama bernomor polisi B7701TGA mengalami kecelakaan tunggal. Bus terjun ke jurang yang ada di Kampung Cirendai, Desa Manggung Sari, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu 25 Juni. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi mengantuk. Berikut kami hadirkan untuk Anda wawancara dengan paman korban yakni Bina Ferdiansyah. Sebelum kejadian, ini pihak keluarga atau akak sendiri mendapatkan firasat buruk nggak, Kang? Firasat buruknya kayaknya nggak ada. Cuman sebelum almarhum berangkat tuh hari Jumat itu kumpul sama keluarga di sini di Sempur. Biasa itu tiap rutinan tiap Jumat dia suka ke sini. Paling yang apa bukan aneh itu kalau ada acara keluarga biasanya dia sendiri jarang ikut biasanya cuman anaknya doang yang ikut paling itu aja yang bikin aneh lah gitu kan biasanya jarang ikut gitu. Kang, ini sosok si Ibu Siti ini di mata keluarga seperti apa, Kang, sehariannya, Kang? Alhamdulillah dia baik, orangnya baik. Jarang apa ya pokoknya baik lah, jarang keluar rumah dari dari kecil dia di rumah terus belajar lah sama. Kalau anaknya berapa, Kang? Baru satu. Kang, ini kalau yang di Cisempur itu orang tua korban atau mertuanya, Kang? Orang tua korban. Mertuanya yang di Desa Sayang itu mertuanya. Dalam kesehariannya ini Ibu Siti tinggal di mana, Kang? Di Desa Sayang di sana, di mertuanya. Kang, terkejut gak, Kang, mendapat BNN memberikan respon soal viralnya seorang ibu yang memohon agar ganja medis bisa dipakai untuk pengobatan. Kisah ibu ini viral seusai aksinya membawa tulisan bahwa sang anak butuh ganja medis untuk membantu pengobatannya. Koordinator Tim Ahli Badan Narkotika Nasional atau BNN Komjen Pol Purnawirawan Ahwi Lutman mengatakan, sampai saat ini Indonesia belum memiliki wacana untuk membahas legalisasi tanaman ganja sekalipun untuk keperluan medis. Sejauh ini diakuinya bahwa pemerintah menolak untuk melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Pemerintah juga telah melakukan kajian soal manfaat tanaman candu tersebut, yang mana hasilnya tak ditemukan manfaat medis yang bisa didapatkan dari tanaman ganja. Pihaknya menegaskan di Indonesia, ganja masih menjadi salah satu jenis narkotika yang dilarang digunakan sebagai obat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang memasukkan ganja ke dalam narkotika golongan 1. Kisah seorang ibu yang berharap untuk legalitas ganja medis sebelumnya kian disorot seusai dibagikan oleh penyanyi Andin. Ibu tersebut menyerukan kebutuhan ganja untuk pengobatan anaknya yang mengalami cerebral palsy. Ibu tersebut juga sudah membuat surat dan hendak ditunjukkan pada MK. Tujuannya agar sang anak bisa terbantu dengan ganja yang bisa dipakai untuk kebutuhan medis. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang kali ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.